Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan sekarang kita akan masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah jamaah yang di rumah pasti gak sabar nih pertanyaannya kira-kira dijawab enggak ya sekarang. Mari kita pilih-pilih dulu pertanyaannya. Oh sudah dipilihkan oleh tim kreatif Islam itu indah dan ini dia pertanyaan yang akan dijawab. Dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib. Saya pernah dengar katanya para calon ahli neraka atau penghuni neraka itu sudah ditentukan nama-namanya ya Habib. Terus kenapa kita masih harus beramal kalau sudah ditentukan Habib? Percuma dong beramal kalau nyatanya malah ditolak Habib. Mohon penjelasannya silakan Habib. Oh pengen dijawabnya sama Habib. Langsung nih berarti? Spesifik iya Habib katanya. Ya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita belajar yang namanya sifat 20 yang dikarang oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Di situ ada kalimatnya Allah kudrat iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Dan yang namanya kita itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tapi intinya gini, kita sebagai manusia wajib bagi kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sholat yang benar. Kalau ente nggak sholat, ya nggak akan masuk surga. Kalau ente nggak ibadah nggak bakal masuk surga. Tapi kalau ente ibadah, sholat yang rajin, ibadah yang rajin, mengerjakan apa yang dikerjakan, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, selamat. Tapi kalau nggak mengikutinya, celaka. Jadi tergantung daripada orangnya ataupun manusianya. Kalau manusia itu berbuat tidak baik, dia berzina, dia berjudi, dia khamar, celaka orang tersebut. Sebagaimana tadi Ustaz Sam bilang, kalau dia murtad, dia nggak benar, ya hancur dia, celaka dia. Dia kembali benar, dia bertaubat kepada Allah. Ustaz Maulana bilang, Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, selamat itu orang. Jadi tergantung daripada manusianya tersebut. Mau dibawa kemana dia? Kita Seperti itu. jangan putus asa gitu ya. Ah katanya Iya. udah tertulis di neraka ya. Tapi kan kita tugasnya manusia untuk ikhtiar ya. Betul. Nah itu Nah itu dia. yang tertulis siapa? Hadisnya Nah, bagaimana? Belajar lagi. Itu dia mungkin yang ingin ditanyakan. Cari Pendalaman. guru yang alim, yang soleh. Jangan belajar cuman searching-searching doang. Betul, Masya Allah. Mudah-mudahan ya terjawab ya. Baik kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Instagram @hamba_Allah juga. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar amalan seseorang akan tertolak bahkan tidak diterima seumur hidupnya selama ibu kita masih sakit hati kepada kita? Karena maaf, saya sempat membuat nangis ibu saya dan udah sebulan ini tidak bertegur sapa. Karena saya bilang waktu itu ibu ingin meminta pendapat pada saya gimana kalau beliau menikah lagi. Saya langsung marah kepada ibu dan sampai sekarang ibu tidak bertegur sapa sama saya Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Silakan Ustadz Maulana. Pertanyaan ini pernah ditanyakan seorang kepada Rasulullah SAW. Jawaban dari Rasulullah SAW adalah kembali temui ibumu, buat tersenyum, kembalikan senyuman orang tuamu, senyuman ibumu padamu. Dia datang, ya Rasulullah, ibuku lagi marah padaku. Kata Nabi pulang, kembalikan wajah ibumu, senyumannya kembalikan. Nah ini mendasari buat kita ketika kita ada clash ataupun tidak atau membuat ibu sakit nangis apalagi sakit hati, itu hati-hati. Bisa jadi amalan kita juga tertolak. Karena ini hati-hati kenapa? Ridallah ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Kalau mau tahu Allah itu suka sama kita, lihat wajah orang tua. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua. Kasih sayang Allah, ingat ya pengorbanannya. Kasih sayangnya, pengorbanannya itu harus diingat. Apalagi sosok ibu. 5 yang tidak bisa tergantikan dari sosok ibu. Air ketuban, darah nifas, air susu, kemudian air mata, air keringat. 5 pengorbanan ini. Makanya mohon maaf bagaimana kita bisa mendapatkan bakti. Bagaimana bisa ibadah kita diterima sementara engkau tidak berbakti kepada orang tuamu. Bagaimana engkau bisa dianggap hamba yang bersyukur kepada Allah kalau engkau tidak bersyukur kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah. Berarti hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu terutama kita untuk supaya mencegah atau menjauhi hal-hal yang bisa menolak amal ibadah kita. Nah insya Allah
Dengan pembahasan kita akan disimpulkan awalnya guru kita Ustadz Syam dan ditutup oleh doa. Silahkan guru. Tabe guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mempelajari tentang bagaimana amal itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan satu hal atau hal-hal yang bisa kita lakukan yang naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar daripadanya. Kita mempelajarinya supaya kita tidak terjerumus dalamnya, bukan dalam hal menakut-nakuti supaya kita tidak beramal lagi. Yang kedua, dalam agama kita mengenal ada sesuatu yang wajib, yang fardu, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh ya. Namun ternyata yang wajib itu apa definisinya? Kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Maka buat teman-teman sekalian jangan pernah mengatakan ya udah deh kalau gitu nggak usah sholat sekalian. Orang udah dibenet kok nggak boleh sholat 40 hari nggak diterima amalannya 40 hari. Bukan berarti begitu. Kalau kita nggak sholat malah bertambah lagi dosa kita. Karena itu adalah kewajiban. Kalau orang sholat dapat pahala, kalau meninggalkannya adalah dapat dosa. Maka untuk terhindar daripada dosa tetap laksanakan sholat meskipun kita tahu mungkin amal kita tertolak. Kita kan nggak pernah tahu Allah yang maha menerima amalan. Allah itu asy-syakur. Allah itu maha berterima kasih kepada hambanya. Kita nggak sholat saja, Allah itu masih sayang kepada kita. Apalagi kalau kita sholat, apalagi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir waham ومن كل عين لامة اللهم تقبل منا صلاتنا يا الله تريما سرور أمل صلاة كام يا الله وصيامنا أمل بوس كام يا الله وقراءتنا من القرآن العظيم dan seluruh bacaan Al-Quran kami ya Allah wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashu'ana ya Allah terima amal ibadah kami meskipun kami tidak khusyuk di dalamnya meskipun kami tidak ikhlas di dalamnya ya Allah terima amal ibadah kami ya Allah wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim dan terimalah permohonan ampun taubat kami kepadamu ya Allah karena sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, mudah-mudahan amal kita hari ini juga untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita bisa diterima oleh Allah dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.